Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Amma ba'd. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, selamat bergabung kembali di kajian fikih muamalah kita malam ini yang mengangkat tema serba-serbi dana talangan haji. Kajian yang insya Allah akan diisi rutin setiap 2 pekan sekali oleh Ustadz kita, Ustadz Irfandoni Tarmizi Hafizullah, diselenggarakan oleh Lari Bahkan Salting, Koperasi Konsumen Lari Basulis Indonesia atau LAC, yang mempunyai anggota seluruh Indonesia, bahkan ada di luar negeri, di Qatar, lalu ada di Inggris ya, dan di Uni Emirat Arab. Lalu juga bekerjasama dengan Safik, SCF Syariah, Securities Crowdfunding Syariah pertama yang berizin OJK. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Allah muliakan, produk talangan haji dikira sebagian pihak sebagai salah satu penyebab begitu panjangnya antrian haji. Hal ini karena orang yang belum memiliki biaya cukup bisa mendapatkan nomor porsi untuk mendaftar haji. Berdasarkan data Kemenak, rata-rata antrian haji di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia adalah 49 tahun. Masya Allah, bayangkan Bapak Ibu. Adapun masa antrian terpendek adalah 10 tahun di Kabupaten Mai Barat di Provinsi Papua Barat, dan masa antrian terpanjang adalah 97 tahun di Kabupaten Banteng di Provinsi Sulawesi Selatan. Bagaimana sebenarnya mekanisme dana talangan haji? Mengapa tak sedikit ulama yang mempertanyakan dan kehalalan dana talangan haji? Lalu bagaimana solusinya agar kita bisa menegakkan rukun kelima ini selama hayat masih di kandung badan? Tanpa menunda waktu lagi, mari kita mulai kajian malam ini dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol kepada Ustadz Irfandoni untuk menyampaikan pemaparan Ustadz. Barakallahu fikum jami'an. Tafadhol Ustadz. Jazakallah khair, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, kita kembali bertemu dalam majelis online ini membahas dan mendiskusikan permasalahan-masalahan yang berkaitan dengan muamalah, yang mana tujuan kita adalah untuk mengetahui penjelasan-penjelasan para ulama berkaitan dengan hukum-hukum muamalah yang ada di sekitar kita. Bahkan terkadang kita memerlukan untuk mengetahui hukum tersebut disebabkan kita akan melakukan muamalah tersebut. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah dan meniatkan murni dalam rangka kewajiban kita sebagai hamba Allah Ta'ala untuk mengetahui hukum-hukum syariat Islam, dan juga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mendiskusikan serba-serbi berkaitan dengan talangan haji. Dan langsung saja saya mendapati sebuah akad pembiayaan untuk talangan haji ini yang dari salah satu bank syariah, yang mana saya akan membacakan tapi tidak akan menyebutkan merek dari bank syariah tersebut. Tujuannya saya ingin agar saya menggambarkan bentuk-bentuk proses yang dilakukan ketika kita akan dan tidak memiliki uang pada suatu lembaga keuangan syariah. Apa yang digunakan dalam akad yang digunakan dalam transaksi ini, dan bagaimana para ulama menjelaskan masalah ini. Dalam suatu akad di salah satu bank syariah yang saya dapatkan, yang mana dalam akad ini judulakannya adalah akad pembiayaan multiguna. Pembiayaan multiguna
yang mana untuk talangan seorang yang ingin berangkat haji dan dia tidak memiliki yang cukup tetapi ingin mendaftar haji. Nah, bagaimana akad yang akan dilakukan oleh bank syariah tersebut? Nah, di sini menyebutkan bahwa akadnya menggunakan skema wakalah bil ujroh. Ya, jadi mewakilkan kepada bank yang mana nasabah selaku mewakil, orang yang mewakilkan memberikan kuasa kepada bank mengurus pendaftaran haji. Kemudian atas pelaksanaan pengurusan dimaksud, nasabah wajib membayar upah ke bank sebesar 2 juta di awal. Ya, 2 juta di awal. Yang dibayar sebelum pencairan pinjaman. Nah, di sini dalam poin 1 ini ada penyebutan akad perwakilan dan juga ada menyebutkan akad pinjaman. Jadi sebelum bank mencairkan pinjaman uang, nah maka bank meminta dulu uang 2 juta sebagai upah untuk pengurusannya. Kemudian juga di sini disebutkan, ya, kemudian juga membayar sebelum pencairan qard, ya 2 juta tadi, dan juga harus membayar 22.374.000. Ya, yang mana 22 juta ini 374.000 yang dicicil selama 48 bulan sejak tanggal pencairan. Jadi di akad 1 ini menjelaskan bahwa ada penyebutan akad wakil yang mana nasabah mewakilkan, yang mana nasabah berkewajiban membayar pertama 2 juta di awal, kemudian 22.374.000 setelah akad utang piutang. Ya. Nah, itu yang disepakati. Kemudian poin keduanya dengan menggunakan skema pembiayaan kordon utang piutang dalam syarat-syarat pembiayaan, bank selaku pemberi pinjaman dengan ini memberikan pinjaman kepada nasabah sebesar 50 juta rupiah. Nah, ini nasabahnya ingin mendaftar untuk 2 orang ya kayaknya ya, kena haji 25 juta ya kalau tidak salah ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu, nanti tambahkan ya di komentar. Di sini 50 juta sepertinya untuk 2 orang ya, suami istri sepertinya. Nah, jadi pada pasal kedua ini bank akan memberikan pinjaman sebesar 50 juta. Nah, jadi dalam satu akad di sini ada 2 akad, akad upah yang mana upahnya 2, 2 juta, kemudian 22 juta yang dicicil setiap bulan selama 48 bulan. Akad keduanya adalah akad pinjaman, bank memberikan pinjam 50 juta. Nah, kesimpulannya pada poin ketiga dari akad ini, ujrah awal 2 juta, kemudian yang kedua biayanya ujrah atas wakalah, ya. Ujrah awal 2 juta, saya tidak tahu ini kenapa ada ujrah awal 2 juta. Kemudian ada juga ujrah atas wakalah setiap bulannya, totalnya selama 48 bulan yaitu 22.374.000. Kemudian ketiga akad utang piutang 50 juta. Ya, kemudian jangka waktu 48 bulan, total angsuran per bulan 1.507.000. Nah, ini dengan demikian yang dapat kita pahami di sini. Ketika seorang tidak memiliki uang dan dia ingin daftar haji, datang ke bank, maka dia bayar 2 juta sebagai jasa awal. Kemudian dapatkan untuk 2 orang 50 juta pinjaman, ya, maka sudah memiliki nomor antrian ya, dari bank. Kemudian atas pengurusan setiap bulannya itu ya 20 juta totalnya. Sehingga berkewajiban selama 48 bulan membayar 1.500.000. Kalau saya perhatikan, walau alam kalau saya salah ya,
Dari pembiayaan 50 juta ini, kemudian ada totalnya 22.374, ini berapa persen dari 50 juta? Setahunnya kira-kira 10%-an ya. Sepertinya begitu ya. Totalnya 22 juta selama 48 bulan, berarti 4 tahun ya. 4 tahun berarti per tahunnya sekitar 10%-an atau 11%. Ya. Nah, berarti dari pembelian 50 juta ada upah setiap selama setahun itu lebih kurang 10%-an. Nah, kemudian pada akhir akad ini menjelaskan ya, pada syarat ketentuannya menjelaskan pelaksanaan prinsip syariah dalam pembelian. 1. Pelaksanaan prinsip wakalah bil ujroh. Yang pertama, bahwa nasabah dalam melakukan pengurusan pendaftaran porsi haji membutuhkan dukungan bank berupa fasilitas layanan pengurusan pendaftaran porsi haji. Nah, kedua, B, dukungan fasilitas layanan bank dilakukan atas dasar pemberian kuasa oleh nasabah kepada bank untuk pengurusan pendaftaran porsi haji dan penyimpanan dokumen terkait porsi haji tersebut dengan prinsip wakalah. Ya. Kemudian C, terhadap pemberian kuasa wakalah tersebut, nasabah diwajibkan membayar imbalan kepada bank yang akan disepakati dalam akad. Tadi ada kesepakatannya. Ya. Bahwa pada prinsipnya nasabah telah menerima manfaat atas jasa bank ketika porsi haji berhasil didaftarkan. Namun, pembayaran atas imbalan ujur tersebut dapat diangsur sesuai dengan jangka waktu yang disepakati pada saat akad. Nah, kemudian prinsip dalam akad kordunnya, prinsip syariah. Bahwa dalam memenuhi kebutuhannya untuk mendaftar porsi nasabah membutuhkan pinjaman dana dan dari bank. Dari penilaian bank terhadap nasabah, bank bersedia memberikan pinjaman dana tersebut. Dan terhadap pemberian pinjaman dana tersebut, nasabah sepakat untuk membayar biaya administrasi yang akan disepakati di dalam akad. Nah, ya, kalau kita perhatikan biaya yang muncul ketika kita akan mendaftar haji menggunakan talangan dari bank ini, berarti bank meminta upah 2 juta di awal, kemudian lebih kurang 10%-an lebih, ya tergantung dari perbankannya, dari total per tahun dari total talangan dari bank, ya, dari pinjaman yang bank pada kita. Persentasenya adalah sekitar 10%-an. Nah, ini persentase ini lebih kurang sama dengan kita minjam uang konvensional. Ya, per tahun itu bahkan ada yang lebih murah dari 10% tersebut. Ya, ketika kita minjamnya. Maka wallahu a'lam, ya, sepertinya ini secara kasar mata, sama saja kita minjam uang ke bank konvensional kemudian bayar bunganya. Ya, tetapi di sini menggunakan akad-akad yang mana prinsip syariah, yaitu adanya dalam satu akad penggabungan akad wakalah dengan upah, kemudian juga ada talangan haji. Nah, bagaimana pandangan para ulama tentang penggabungan akad dua akad ini ya, dalam talangan haji ini? Pertama, dalam akad wakil dan ada upahnya, bahkan upahnya ada 2 di awal dan menyesuaikan, kedua yaitu menyesuaikan dengan pembiayaan yang akan dilakukan oleh bank. Maka kita lihat ternyata Rasulullah SAW melarang, ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Al-Albani. Rasulullah SAW mengatakan hillu salafun wa bai'un, tidak halal atau haram hukumnya yaitu adanya akad utang piutang dan akad jual beli dalam satu akad. Nah, tadi kita sudah mengetahui dalam salah satu akad di perbankan syariah, jelas-jelas dalam akadnya menggabungkan akad wakalah,
ya, jual beli jasa, yang mana bank menjual jasanya untuk mendaftarkan haji. Dan jasanya itu ada dua, jasa di awal 2 juta dan jasa selama 4 tahun, ya, itu 22, totalnya dari pinjam 50 juta, 22 juta sekian tadi yang dicicil per bulan. Nah, maka ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, kenapa dilarang? Hikmahnya supaya tidak manfaat dari akad utang piutang. Inilah hikmahnya Rasulullah SAW melarang adanya penggabungan akad jual beli dengan akad utang piutang dalam satu kontrak. Dan bahkan juga para ulama sepakat pengharaman ini, itu menggabungkan akad utang piutang dengan akad jual beli maupun jual beli jasa maupun barang. Ini sepakat para ulama keharamannya. Sebagaimana yang dijelaskan Al-Qarafi dalam kitab Al-Furuq jilid 3 halaman 266, beliau mengatakan wabi ijma'il ummah, umat para ulama maupun umumnya seluruhnya sepakat bahwa bolehnya akad jual beli dan utang piutang terpisah. Nah, kalau dipisah, akad utangnya dipisah dengan akad perwakilannya, nggak ada masalah, sepakat para ulama. Wa tahrimuhuma mujtami'aini lidzari'at riba. Dan juga sepakat dalam satu akad ada penyebutan akad utang piutang dan juga ada akad digabungkan dalam satu kesepakatan. Ini sepakat para ulama akamnya. Ini yang dijatuhkan Al-Qarafi. Dan juga ijma' ini disebutkan juga oleh Az-Zarkashi. Ya. Az-Zarkashi dalam kitab Al-Bahar Al-Muhit, Al-Bahrul Muhit, halaman 91 jilid ke-8, beliau menyatakan ya dalam bab pembahasan sadduz zari'ah, larangan terhadap sarana yang menyebabkan terjadinya yang haram, ya. Jadi penggabungan akad utang piutang dengan akad jual beli jasa ini bisa menjadi sarana munculnya keuntungan. Keuntungan itu bisa akibatkan riba. Nah, ini juga disebutkan oleh Az-Zarkashi tentang Nah, kalau kita perhatikan ya dalam fatwa Hasan MUI membolehkan ya selama fee atau upahnya itu benar-benar ya difatwakan, bahwa dibolehkan juga fatwa lembaga fikih internasional juga membolehkan kalau misalkan hanya ataupun administrasinya itu real ya. Yang real itu untuk pengurusan tersebut memang muncul biaya perbankan karena dia ngurus Kemenak, muncul biaya. Nah, biaya itu boleh dibebankan kepada nasabah. Misalkan ya Kemenak harus mewajibkan bahwa biayanya sekian, misalkan 50.000. Nah, sehingga itu muncul dan dibebankan oleh bank kepada nasabahnya. Itu tidak masalah. Ya, yang benar-benar muncul. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, ya, ternyata biayanya menyesuaikan dengan jumlah talangannya. Ya, jumlah talangannya. Berarti di sini ya ada keuntungan yang akan didapatkan oleh perbankan syariah sehingga muncullah keuntungan tersebut. Ya, ini yang hikmah dilarang oleh Nabi SAW agar tidak munculnya keuntungan. Dan kita tahu bahwa lembaga keuangan syariah tujuannya mencari untung. Ya, sehingga dengan keuntungan menggabungkan akad dalam utang piutang, keuntungan ini bisa menyebabkan sesuatu yang diharamkan. Wallahu ta'ala, maka hendaknya seorang muslim menghindari hal ini. Ya, ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Nabi SAW dan para ulama sepakat keharamannya karena adanya keuntungan dalam akad utang piutang tersebut. Dan jelas-jelas ini di dalam akadnya disebutkan 2 akad dalam satu kesepakatan. Nah, tadi kita sudah mengetahui ya bagaimana pandangan para ulama dalam masalah praktek yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Nah, dengan demikian
bagaimana supaya kita bisa berangkat haji. Nah, kalau memang kita belum mampu, ya, belum ada dananya, maka tidak ada kewajiban kita untuk berangkat haji. Karena Allah hanya mewajibkan haji bagi orang yang mampu, liman istata'a ilaihi sabila. Pada yang memang sudah ada kemampuan baik fisiknya maupun materinya untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, itu yang pertama, ada kewajiban. Tetapi bagi orang yang ingin misalkan memiliki aset atau dia sudah memiliki uang, ya, atau dia memang ada uang yang mana ada sekarang ini, misalkan singkat contohnya seperti haji apa namanya, haji flus, haji apa, haji Roda. haji plus ya. Nah itu kan lebih singkat ya, waktunya mungkin 5 tahun atau 10 tahun, apa, tergantung dari daerah juga ya. Nah maka kalau dia memiliki uang untuk itu, maka wajib bagi dia untuk berangkat. Nah adapun kalau reguler 2 sampai puluhan tahun, nah ini juga tidak ada kewajiban ya. Kenapa? Karena memang terhalang untuk berangkat dengan waktu yang panjang. Maka belum ada kewajibannya untuk berangkat haji. Tapi kalau memiliki uang yang lebih dan dia sudah bisa untuk mendaftar haji plus, ya maka dia boleh. Kemudian ada fenomena hari ini adanya haji furoda. Maka keberangkatannya ini ada yang kita lihat fenomenanya juga ketidakpastian keluarnya visa. Maka kita juga harus perlu hati-hati dalam masalah ini. Ya, nah dikhawatirkan maka harus perjelas dengan pihak-pihak yang berangkatkan ya bagaimana konsekuensinya jika tidak terjadi berangkat. Nah, maka sebaiknya jangan melakukan kontrak ya karena ketidakpastian keberangkatannya, kecuali ya adanya kontrak setelah adanya kepastian, karena ketidakjelasan tersebut menyebabkan gharar, ada untung yang dirugikan sehingga merugikan sesuatu yang diharamkan juga. Allah ta'ala, jadi kesimpulannya, ya, kalau kita memiliki uang dan memang bisa melakukannya maka wajib. Tapi kalau kita tidak memiliki uang ya dan menunggu sampai puluhan tahun, maka ini terhalang kita untuk kewajiban melaksanakannya sehingga tidak menjadi sesuatu yang wajib bagi kita. Allah ta'ala, ini yang bisa saya sampaikan materi, mungkin sisa waktu bisa kita berbagi pengetahuan. Saya ditanya, saya bertanya dulu. Mungkin ada jamaah yang tahu ya. Kalau kita langsung daftar ke Kemenak bisa atau tidak? Mungkin ada yang tahu? Ya, sekarang Bapak Ibu ada yang tahu bisa menjawab di chat atau raise hand. Kita langsung daftar ke Kemenak tanpa penggunaan perbankan untuk mendapatkan porsi haji. Ya, tidak ada ya, kalau tidak ada yang bisa jawab. Silakan pertanyaan dari Bapak Ya, Ibu. ya baik. Baik, Ustadz, jazakallah khairan atas materi antum, Ustadz, atas ilmu antum. Baik Bapak Ibu, saatnya kita untuk diskusi. Jika Bapak Ibu ada ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, dipersilakan terkait dengan dana talangan haji, dan juga bisa terkait dengan tentang fikih muamalah atau isu-isu fikih muamalah yang lainnya. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah mohon diinformasikan nama dan asal dari mana. Lalu yang kedua adalah yang kita prioritaskan adalah yang raise hand. Baru setelah itu kita yang chat. Lalu yang terakhir adalah jika ingin menyebutkan lembaga lain atau fulan, mohon disebutkan inisialnya saja, jangan langsung ya, karena supaya menjaga adab. Baik Bapak Ibu, dipersilakan yang ingin bertanya. Ya Bapak Ibu. Ya, sepertinya belum ini Ustaz. Tapi memang Ustaz terkait dengan pertanyaan antum Ustaz, dulu apa namanya, pernah kerja di bank syariah. Ketika daftar haji itu memang perlu pakai sistem Ustaz. Ya, sistem. Dan ini kalau seingat kami Ustaz, itu sistemnya itu yang bisa melakukan lembaga keuangan, daftar lembaga keuangan Ustaz. Jadi kalau misalkan ada individu
harus melalui lembaga keuangan ya Ustaz. Ya, walau apa bisa pengat sepertinya sih belum bisa Ustaz. Karena itu sistem untuk daftar seat ya, untuk booking seat. Iya. Baik, sepertinya ada yang bertanya ya. Oh ya, baik. Ya ini sama Ustaz ya di chat bahwa ada sistem yang namanya Siskohat ya. Jadi memang tidak bisa langsung individu saat untuk daftar, itu harus melalui lembaga keuangan. Baik, ada yang resen dari Pertanyaan saya selanjutnya sebelum oh ya, ini, iya kalau silakan Mas. kita memiliki uang cukup untuk bayar 25 juta itu, berapa bayar pengurusan Siskohat itu? Ada yang tahu, cuma? Iya, ada yang tahu Bapak Ibu? Kita tidak, Eh, maksud iya. saya kita memiliki uang, ya, Hmm, dan kita tidak perlu talang dari bank. Berapa biaya pengurusan menggunakan jasa bank itu? Mungkin ada yang tahu? iya. Nah, kalau ada yang tahu, jalan ya. Sekarang kita ini dulu. Iya, ini Alfon saat kalau boleh sharing, kebetulan orang tua apa waktu ini ya, eh, Bapak Rohimullah pernah daftar state haji, namun kebetulan sudah meninggal duluan. Artinya pada daftar pada saat seat menggunakan uang cash, uang pribadi, itu tidak ada biayanya Ustaz, tidak ada biayanya. Tidak ada Jadi biaya, tidak ada gratis. biaya, gratis ya, karena itu sistem Nah, doang, cuma masukkan entry data aja. kenapa ada talangan muncul 22 juta ya? Nah itu dia, itu eh, ya dan juga yang jadi isu juga memang ketika pakai dana talang haji, ujung-ujungnya yang ngurus ke Kemenak individu masing-masing gitu. Jadi Ya, bukan bukan banknya gitu ya. Baik Ustadz, mohon ya. izin mungkin bisa ke Bunia. Silakan Bunia dengan pertanyaannya. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Nia dari Bekasi Ustadz. Ya, silakan Dunia. Ya, Ustadz, saya mau tanya seperti ini Ustadz. Ya, Kebetulan saya punya teman ya Ustadz ya, teman. Beliau mempunyai travel yang cukup besar di Jakarta. Nah, eh, saya diajak gabung yuk jualin produk Haji Furoda, Haji Plus dan umrohnya seperti itu. Cuman kan memang saya pengen, nah kebetulan nih saya tadi dapat informasi ada kajian seperti ini. Nah ini yang ingin saya tanyakan Ustadz. Di sana itu ada beliau bekerja sama dengan FIF Syariah Ustadz. Jadi siapa yang ingin pergi Haji Furoda itu bisa Ustadz, nilainya 289 juta ya Ustadz ya. Itu bisa langsung berangkat tanpa antri di tahun itu juga. Ya, tapi memang pertama dia harus punya penghasilan tetap setiap bulannya gitu Ustadz ya, ataupun seandainya dia berwirausaha, wirausahanya itu memang sudah penghasilannya sudah jelas per bulannya seperti apa dan ada jaminan sertifikat rumah seperti itu Ustadz. Nah itu bagaimana Ustadz gitu, apa dibolehkan gitu kan? Dan nanti dia hanya bayar berapa ya Ustadz ya, sekitar minimal banget itu Ustadz sekitar 50 jutaan dan sisanya bisa dicicil seperti itu Ustadz. Untuk yang Haji Furoda ya Ustadz ya. Sedangkan kalau yang umroh itu cuman ngeluarin uang 2,6 juta saja gitu. Nah kan nanti ada paketnya tuh dari mulai 26 juta sampai 33 juta untuk umrohnya Ustadz. Terus sebulannya nanti dicicil 1,5 gitu selama 4 tahun seperti itu atau selama 3 tahun. Ya, tapi memang sebelum berangkat tadi ada berkas-berkas dan dia slip gajinya atau mungkin keterangan usahanya dan penghasilan rata-ratanya berapa dicek dulu sama FIF baru yang mau berangkat dengan sistem tadi dana talangan itu bagaimana menurut Ustadz atau menurut syariah itu seperti apa Ustadz dan bagaimana juga menurut Ustadz apakah ini saya pun diajak gabung nih Ustadz untuk masarin menurut Ustadz bagaimana Ustadz saya minta pendapatnya ya Ustadz. Syukran. baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya tangkap dari penjelasan Ibu bahwa seorang yang ingin berangkat haji maupun umroh tapi belum memiliki uang yang cukup sehingga dia mencicil nantinya, ya, hanya bayar sebagian dahulu, kemudian setelah dia pulang dia akan mencicil. Kemudian karena ini berkaitan dengan
cicilan per bulan, sehingga pihak yang membiayakan survei dulu apakah orang ini mampu atau tidak. Ya, itu yang saya tangkap. Maka Allah Ta'ala syariah ini bisa dilakukan, ya, karena ini menjual jasa, dan jasa boleh dijual dengan cara mencicil atau dengan kredit. Ya. Jadi pertanyaannya, bolehkah berangkat haji atau umroh yang mana kita mencicil, ya, tidak memiliki uang tunai? Allah Ta'ala, ya, kalau haji dan umroh itu wajibnya bagi orang yang mampu, ya, sehingga sebagian ada yang mengatakan, maka kalau dia tidak punya uang, maka tidak ada kewajiban untuk berangkat dengan cara mencicil. Maka dalam ibadah tidak ada takalluf, memberatkan diri, ya, sehingga sebagian ulama mengharamkannya. Ini termasuk takalluf, membebani diri dengan berhutang, yang mana ibadah ini tidak ada kewajibannya karena ketidakmampuan, sehingga haram bagi dia untuk berangkat dengan takalluf, yang mana dengan cara berhutang. Tapi sebagian ulama membolehkan dengan cara membayar dengan cara mencicil ini. Nah, kenapa? Dengan memperhatikan sulitnya mendapatkan haji yang antrinya begitu panjang, dan sebetulnya dia mampu. Ya, contohnya tadi dia memiliki aset, kalaupun seandainya nanti meninggal, maka ada aset yang menutupin hutangnya. Kemudian juga dilihat dari penghasilan per bulanannya atau usahanya memang sudah mapan, diperkirakan dia akan mampu untuk mencicilnya sehingga tidak memberatkan, ya, karena penghasilannya tersebut sudah melebihi kebutuhan pokoknya. Dan itu memang sudah disurvei, dengan hasil survei ternyata penghasilannya memang melebihi dari kebutuhan pokoknya dan lebih dari kebutuhan pokoknya, sehingga orang ini dianggap mampu, tapi mampunya dengan cara mencicil, ya, tidak memberatkan dia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang pokok, ya, setelah dia pulang ketika mencicilnya. Maka Allah Ta'ala pendapat yang membolehkan ini, ya, kuat, karena termasuk yang mampu, ada yang mampu dengan cara mencicil. Cuman perlu diperhatikan pelaksanaannya, ya. Kalau menggunakan pembiayaan lembaga keuangan, ya, maka dipastikan dahulu proses penjualan jasa tersebut, lembaga keuangan dahulu telah membeli dari agen atau pihak yang menjual atau travel. Ya, jadi yang kontrak pertama kali pihak lembaga keuangan dengan travel. Setelah mereka melakukan akad, ya, dan sudah terjadi kesepakatan, baru boleh lembaga keuangan tersebut menjualnya secara kredit kepada nasabahnya. Maka termasuk kesalahan dalam praktek yang mana, ya, lembaga keuangan memerintahkan nasabah silakan mendaftar dan kami nanti mewakilkan pada Anda membayarnya, dikasih uang, silakan, ya. Atau memang dia yang mendaftar sendiri, ya, kemudian dia yang membayar hanya transfer, maka ini salah. Maka cara yang benar adalah lembaga keuangan dulu kontrak dengan travel, kemudian sudah kesepakatan berapa biayanya mereka, baru mereka lembaga keuangan menjual pada nasabahnya. Ini laki-laki yang perlu diperhatikan. Semoga Ibu bisa memahaminya dengan baik. Allah Ta'ala alam. Kalau masih kurang jelas, silakan ditanyakan kembali, Bu. Baik Ustadz, berarti nanti kalau tadi kan kata Ustadz kita harus tahu nih si pembiayaannya FIF itu atau tadi lembaga keuangannya itu. Sudah diingatkan, Bu, tidak boleh menyebutkan merek. Ya, baik, maaf. Tadi lembaga keuangannya harus membeli dahulu atau mengadakan kontrak dahulu ya Ustadz ya, Ya, kepada benar. si agen perjalanan tersebut ya Ustadz ya. Ya, betul. Nah, berarti kita sebagai umpama saya jadi marketing, salah satu marketing mereka, saya harus tahu ya Ustadz ya, harus tahu ini dia sudah melakukan ini belum nih si lembaga keuangannya gitu ya Ustadz ya.
harus sampai situ ya Ustadz ya? Biasanya sih mereka cuman, "Ya udah kamu cari ini aja, cari, konsumen aja, nanti, segala macamnya, kami yang urus," gitu. Tapi memang saya nggak tahu pasti ya Ustadz ya, kata mereka, "Ini sih sudah sesuai syariat," gitu. Tapi saya tidak tahu detailnya gitu, bagaimana di dalamnya gitu. Apakah tadi yang seperti Ustadz bilang sudah si lembaga keuangannya sudah adain, kontrak kah dengan dia gitu untuk si khusus si konsumen ini gitu yang telah di-ACC atau bagaimana gitu Ustaz? Atau saya memang harus ikut tahu sampai sedetil itu ya Ustaz ya? Ya, barusan Ibu sudah menanyakan dan saya sudah memberitahukan. Maka dengan demikian Ibu mesti harus tahu jadinya. Oh baik. Kalau Baik. sebelumnya Ibu tidak. Iya. Iya sebabnya, apa, biasanya si apa, marketing ya Ustaz ya, itu tidak diperbolehkan sampai ke lini tersebut gitu ya, you cuman, cari konsumen aja gitu. Makanya, saya agak-agak sedikit, ragunya di situ Ustaz gitu, karena saya nggak tahu detail ya Ustaz ya, Nah, seperti itu. iya. Karena kita berkaitan dengan ya banyaknya subhat dalam praktek Allah Ta'ala, banyaknya subhat dalam praktek lembaga keuangan, sehingga kita perlu kehati-hatian ya. Maka kita perlu mengetahui apa yang kita lakukan itu sesuai syariat atau tidak. Kita mengetahui dulu ilmunya sebelum akan melakukan, sehingga Betul. supaya memastikan halal atau haramnya pekerjaan dan hasil dari yang kita dapatkan. Baik Ustaz, siap. Makanya saya belum belum memasarkan Ustaz. Mau nanya dulu ke Ustaz. Baik, kalau Baik. gitu. Syukran Ustaz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Mungkin bisa lanjut ke ini Ustaz, ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ke chat dulu Ustaz, karena ini pertanyaan yang menurut kami menarik Ustaz ya, dan juga ada beberapa yang serupa dari Pak Ersat ya kalau tidak salah ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika kita mampu berangkat haji plus 7 tahun lagi misalnya, dan saat ini sudah mampu Ustaz membayar haji reguler, ya. Apakah yang lebih afdol menunggu haji plus atau tetap bayar haji reguler? Ya Ustadz, jazakallah khairan. Kita mampu berangkat Haji Plus 7 tahun lagi. Artinya Haji Plus ada uangnya sekarang ya. Nah, ini lebih singkat waktunya. Kemudian dan saat ini sudah mampu bayar haji reguler. Maksudnya kalau sudah mampu haji reguler pasti mampu gitu kan? Iya, sudah bisa bayar cash full ya, full payment mungkin semuanya bisa dibayarkan. Nah, Tapi pertanyaannya kan mana nunggu yang ya, lebih Ustadz. afdal? Kenapa Ustadz? Ya, mana yang lebih afdal menunggu Haji Plus atau tetap bayar haji reguler ya Ustadz? Nah, kalau kita mampu Haji Plus, maka wajib segera ya. Baik. Karena kewajiban itu pada hukum asalnya adalah segera dilakukan, tidak boleh ditunda-tunda. Maka orang yang menunda-nunda dia akan berdosa. Maka kalau kita memiliki uang mampu untuk Haji Plus, maka Haji Plus jadi wajib bagi dia. Wallahu ta'ala. Baik, berarti kasus ini sama seperti haji Froda Ustadz ya. Pada saat insya Allah tidak ada isu, artinya travelnya tidak ada masalah, amanah dan profesional, dan ada fulan yang mempunyai hak uang untuk haji Froda, itu juga wajib Ustadz ya untuk haji Froda. Ya, maka wajib. Maka ketika itu ada kewajiban bagi dia. Ya, segera dia memenuhi kewajibannya tersebut. Baik Ustadz, jazakallah khairan Ustadz. Baik Ustadz, izin ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Renaldi Muhammad. Silakan Pak Renaldi Muhammad. Mohon pertanyaannya singkat padat dan dari mana silakan. Ya, Renaldi Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustadz dan tim dari Baslus Indonesia. Saya dengan Aldi dari Jakarta, karyawan swasta. Saya ingin bertanya Ustadz, karena antrian reguler cukup lama ya di Jakarta. Saat ini estimasi keberangkatan di 2060. Masya Allah, berapa tahun? Saya cek di aplikasi Haji Pintar itu 2060 tahun Masehi. Saya udah daftar tuh dari 2 tahun lalu. Jadi saya cukup sedih melihatnya. Terus saya saat ini mencoba mencari alternatif yang berupa cicilan gitu ya Ustadz. Saya pernah melihat di sebuah bank
salah satu bank syariah menawarkan produk dengan skema setoran 4.500 USD untuk dapat nomor porsi, dan insya Allah akan berangkat di 5-7 tahun ke depan. Dan ketika sudah setoran 4.500 USD, per bulannya juga akan dilakukan cicilan sebesar mungkin estimasinya 2 jutaan per bulan. Agar nanti di tahun kelima atau ketujuhnya, insya Allah bisa berangkat. Dan itu hitungannya mungkin haji plus ya jatuhnya ya. Nah, Artinya itu Haji plus, Pak. jatuhnya haji plus. Nah, itu hukumnya seperti apa jika ada cicilan seperti itu? Satu, dan yang kedua, saya menanyakan jika qadarullah di tengah jalan antriannya ternyata nggak sesuai dengan janjinya di awal, apakah duitnya yang sudah saya setorkan itu akan bisa cair lagi ke saya? Dan ternyata tidak bisa. Dia Gitu. bilang karena 4.000 USD-nya sudah disetor ke Kemenak. Jadinya sudah nggak bisa ditarik lagi ke nasabahnya. Nah, itu hukumnya gimana, Ustadz? Jadi 4.500 itu nomor seat untuk mendapatkan keberangkatan, ya. Ya. Kemudian sisanya kita harus mencicil lagi. Nah, sepertinya sisanya ini yang menjadi masalah, Pak. Ya. Sisanya menjadi masalah. Karena tadi jelaskan, berarti untuk sisanya ini ditalangi oleh bank dulu sepertinya. Allah Ta'ala. Nah, pastikan dulu akadnya, Pak. Saya tidak bisa menjelaskan hanya dengan mereka-reka. Tanyakan dulu akadnya seperti apa. Akad apa yang digunakan, dan di sana kita baru bisa mengetahui hukumnya. Tadi saya sudah menjelaskan contoh akad yang ada talangan dari banknya. Maka ada 2 akad digunakan, yaitu akad jasa dan akad utang piutang. Maka ini diharamkan para ulama. Dan yang Bapak jelaskan, saya tidak tahu apakah ada talangannya atau tidak, dan mereka minta jasa atas talangan tersebut atau tidak. Wallahu ta'ala. Saya tidak mengetahuinya. Yang diperbolehkan gimana, Ustadz? Mohon maaf tadi Perbolehkan saya tanyakan saja kepada lembaga keuangan tersebut, berapa total biayanya saya bayar lunas. Nah, itu yang bolehkan. Oh, oke. Ya. Oke, baik. Tidak ada talangan. Tadi Bapak harus mencicil, kan? Iya, saya cicil Biasanya dulu itu. perbankan, mereka dari talangan itu mudah mencari keuntungan, alasannya dengan jasa. Bapak lunas aja berapa biaya totalnya untuk keberangkatan 7 tahun tersebut. Dan kita memiliki uang, maka lunak store seluruhnya, dan tidak ada talangan-talangan, sehingga tidak ada muncul upah untuk bank. Allah Ta'ala. Baik, syukur Ustaz. Baik, Pak Nadi, semoga terjawab ya Pak atas pertanyaannya. Baik, kita izin Ustaz, kita lanjutkan ke Pak Muhammad Riyadi. Silakan Pak, pertanyaannya dan dari mana asalnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Riyadi dari Sidoarjo. Izin bertanya Ustaz, terkait visa atau izin tinggal yang diterbitkan oleh Kerajaan Saudi ya. Akhir-akhir ini kan banyak isu tentang haji plus dan furoda segala macam. Terus kita jadi dapat informasi bahwasanya visa yang diterbitkan itu jenisnya macam-macam. Di antaranya ada visa mujamalah ya Ustaz ya. Itu apa sih sebenarnya visa mujamalah itu, apa bedanya dengan visa-visa yang dipakai untuk haji reguler atau plus yang resmi, dan apakah perbedaan izin tinggal itu berpengaruh dari keabsahan haji kita Ustaz? Apakah boleh kita berangkat haji tapi tidak menggunakan izin tinggal yang resmi begitu? Karena kan haji itu kan bagi yang mampu Allah mempersilahkan untuk masuk ke tanah suci gitu Ustaz. Maafkan kalau ana salah. Tapi ketika ada peraturan-peraturan dan kemudian ada seseorang yang berusaha untuk tetap bisa masuk dengan visa yang berbeda, itu bagaimana hukum hajinya Ustaz? Nah, mungkin itu. Jazakallah khair Ustaz. Ya, jazakallah khair, pertanyaannya sangat bagus. Yang saya tangkap,
bolehkah kita menggunakan izin masuk tetapi tidak sesuai dengan penggunaannya? Seharusnya yang resmi itu memang ada visa untuk umroh atau haji yang resmi. Tapi di sini kita menggunakan visa izin masuk bukan sesuai dengan tujuan kita. Ya, ini hanya cara akal-akalan supaya kita bisa masuk ke sana. Allah Ta'ala tadi yang disebutkan salah satunya visa mujamalah. Nah, juga ada visa kerja. Yang lainnya adalah visa untuk bekerja. Visa umal. Kalau mujamalah saya tidak tahu visa apa jenisnya, tapi yang lain ada visa untuk bekerja. Nah, kalau kita menggunakan izin visa bekerja, nah ini jelas tidak sesuai dengan berarti dia akan berdosa, ya, karena ada aturan yang diatur oleh pemerintah, tujuannya adalah untuk kebaikan. Aturan tersebut untuk kebaikan, maka taat, kewajiban kita untuk taat kepadanya, ya, karena tentunya pemerintah Saudi membuat aturan itu agar tidak menyebabkan mudarat, diantaranya jumlah yang membengkak, ya, kemudian mudarat-mudarat lainnya dikhawatirkan berakibat pada bahayanya bagi jamaah, sehingga wajib mentaati aturan yang dibikin oleh pemerintah setempat. Nah, jika berbohong tersebut, maka berbohongnya berdosa. Apakah hajinya sah? Wallahu ta'alam, ya. Hajinya jika memang terpenuhi rukun dan syaratnya, maka Allah tentunya para ulama mengatakan ya ada syarat sah haji jika terpenuhi syarat-syaratnya. Itu karena dia ada dosa dalam dikhawatirkan mengurangi ibadah pahala dari ibadah hajinya. Nah, dan juga ada mudarat-mudarat yang ditimbulkan. Contohnya nanti dia akan dideportasi jika ketahuan, maka ini mengakibatkan mudarat yang lainnya. Dan itu yang bisa yang bisa saya menyampaikan. Adapun visa mujamalah saya tidak mengetahuinya, wallahu ta'ala. Ya. Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Sedikit Baik, tambahan. Ya, sedikit tambahan. Nah, itu kemarin saya mendapat sebaran dari salah satu teman yang memang biasa mengurus haji dan umroh. Nah, mereka mengingatkan ya jangan sampai ada jamaah yang tertipu menawarkan haji ya berangkat tahun ini tapi menggunakan visa kerja umal. Nah, kenapa? Karena Saudi Airlines mereka sudah ada keputusan tidak akan memberangkatkan jamaah yang visanya bukan visa haji, ya, sehingga dengan demikian dia tidak akan pasti gagal berangkat karena visanya bukan visa untuk haji. Wallahu ta'ala. Nah, ini harus kita perhatikan, ya. Dengan berbohong atau penipuan tersebut, maka banyak bahaya-bahaya yang kita dapatkan. Ustaz. Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz, ilmunya dan informasinya. Barakallahu fiik. Baik, Pak Muhammad Yadi, semoga terjawab pertanyaannya. Baik, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban Anda, Ustaz. Mohon untuk izin dilanjutkan, Ustaz. Jadi ini ada pertanyaan Ustaz di kolom chat. Assalamualaikum Ustaz, dari cucu Cutliah Tasikmalaya. Bagaimana kalau pembiayaan haji itu dari bank tapi sudah lunas, Ustaz? Posisi sudah lunas. Jadi kita berangkat, insya Allah sama ibu beliau sudah tidak berutang lagi, Ustaz. Mohon doanya. Nah, mungkin khawatir khawatir mungkin hajinya bermasalah, Ustaz, karena masalah dana talangan ini exit untuk booking seat tersebut. Tafadhol, Ustaz. Ya. Jika kita memang tidak mengetahui sebelumnya, ya semoga dengan itu yang terjadi pada yang bertanya, maka Allah tidak menjadikan dosa bagi orang yang tidak mengetahui sebelumnya, ya. Dan maka tidak ada dosa karena melakukan sesuatu yang tidak kita ketahui sebelumnya. Nah, kemudian dengan demikian ya kita berjanji tidak akan melakukannya lagi. Dan otomatis ya berdoa kepada Allah semoga Allah tidak memudahkan urusan untuk berangkat haji dan menjadi haji yang mabrur di sananya. Wallahu ta'ala. Syukran, Ustaz.
Ya, Bapak Ibu, kita ada waktu sekitar 7 menit lagi. Jadi, jika Bapak Ibu ada pertanyaan selain materi tentang dana talangan haji, dipersilakan. Karena insya Allah ini tempat yang tepat untuk ditanya hukum-hukum tersebut. Baik Ustaz, mohon izin lagi Ustaz untuk ke pertanyaan chat Ustaz. Sebenarnya ini ingin memastikan aja Ustaz. Ingin mengkonfirmasi dari Umu Anas buat dari Bogor. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, apa hukumnya jika sudah mampu Ustaz berhaji dengan biaya furoda? Tapi daftar biaya reguler aja gitu. Bagaimana hukum Ustaz? Ya, Foroda pun tadi saya sudah mengatakan tidak ada kepastian berangkat, sehingga dengan tidak ada kepastian tersebut maka belum ada kewajiban. Ya, cuman kalau memang kita wajib berusaha, karena ya salah satu sarananya adalah foroda tersebut kalau memang diizinkan oleh pemerintah Saudi, ya maka, tapi saya tidak tahu masalah haji furoda ini. Allah ta'ala, saya belum bisa visanya itu bisa apakah resmi dari pemerintah Saudi atau tidak. Nah, dengan demikian ya sementara kembali pada hukum asalnya adalah dibolehkannya kalau memang furoda tersebut buktinya ada yang berangkat. Dengan demikian kalau memang itu resmi ya, sementara kita nggak resmi saja, maka menjadi salah satu sarana yang wajib bagi kita untuk menanyakan tentang furoda tersebut. Ya, karena sudah memiliki uang dan kalau memang ternyata setelah kita mengkonfirmasi tidak ada kepastian, ada kemungkinan kita hilang, maka tidak wajib jadinya. Ya. Tapi kalau pihak travel yang mengatakan uang ibu aman, kalau tidak berangkat nanti kami kembalikan, kalau berangkat maka ya uangnya akan digunakan untuk pembiayaan di sana, maka kita aman dari kehilangan uang, dan di sarana tersebut juga bisa kita memenuhi kewajiban, maka itu bisa kita lakukan, jadi wajib bagi kita. Semoga bisa memahami apa yang saya jelaskan. Baik Ustaz. Sekarang Ustaz atas jawaban Anda Ustaz. Baik Ustaz, izin lanjut Ustaz. Pertanyaan yang hampir mirip Ustaz, namun konfirmasi saja Ustaz supaya lebih afdal Ustaz ya dari antum langsung. Dari Miroza Ustaz. Jadi beliau ini sudah punya uang nih Ustaz, posisi 25 juta. Apakah wajib langsung daftar haji, booking seat haji tersebut Ustaz? Pada saat sudah punya uang 25 juta. Tepat Ustaz. Allah Ta'ala, kita lihat dulu. Ya, lihat masa antriannya tadi sampai 60 tahun. Sekarang umur kita sudah 23 tahun, berarti berangkatnya umur 90 tahun. Maka pemerintah pun sudah membatasi Saudi usia maksimal 65 tahun, berarti nggak ada kewajiban kita untuk mendaftar. Ya, sudah pasti tidak akan berangkat kita. Maka tidak ada kewajiban. Tapi dengan demikian niatkan, semoga Allah mencatat niat kita sebagai pahala untuk melaksanakan ibadah haji. Semoga bisa memahaminya. Berarti kalau begitu lebih baik daftarnya ke Haji Plus Ustaz ya, bukan haji Iya. reguler Ustaz ya. Tidak ada kewajiban dengan demikian. Ya. Karena kita dapatnya misalkan 60 tahun lagi. Sekarang saja ada 30 tahun, 40 tahun, berarti umur 100 tahun. Sedang pemerintah Saudi membatasi hanya 65 tahun, pasti tidak akan berangkat kita. Maka tidak ada kewajiban. Ngapain kita uang 25 juta di setor? Mending kita gunakan untuk usaha, ya. Ngapain kita harus daftar demikian? Baik Ustaz. Afwan Ustaz, berarti kalau misalkan memang ada booking haji untuk Haji Plus, berarti ada kewajiban untuk Haji Plus nih Ustaz ya? Atau bagaimana Ustaz? Iya, kalau kita memiliki uang untuk berangkat Haji Plus, ya, yang sudah ada uangnya, maka wajib kita untuk daftar Haji Plus. Baik Ustaz. Baik Ustaz, dari Bunia lagi Ustaz, dari tadi sudah resen, karena kebetulan dari kolom chat sudah terbaca semua ya Ustaz. Silakan Bunia, singkat banget, mungkin ada waktu sekitar 3 menit. Baik, Ustadz, Afwan ada pertanyaan lagi Ustadz. Ustadz, saya ada relasi Ustadz kebetulan di Turki sama di Malaysia Ustadz. Beliau pernah menawarkan ke saya seperti ini. Jika kamu mau berangkat umroh atau haji lewat negara kami saja gitu. Saya kebetulan ada
relasi yang sudah bekerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi. Jadi insya Allah bisa berangkat, dibilang seperti itu. Selain bisa berangkat dengan cepat, harganya juga lebih ekonomis dibanding Indonesia. Nah, kalau seperti itu kita sebagai warga negara Indonesia nih Ustaz, terus kita berangkatnya mungkin pakai relasi travel di Turki gitu. Itu gimana menurut Ustadz? Apakah boleh menurut pandangan Islam atau bagaimana, atau boleh atau bagaimana Ustadz gitu. Yang kedua Ustadz, maaf satu lagi. Yang tadi Ustadz menyambung pertanyaan Pak Aldi yang tadi bertanya itu. Jadi saya juga punya teman Ustadz kebetulan bekerja di sebuah bank swasta syariah ya Ustadz ya, bank swasta syariah. Beliau juga berkata, ini saya ada di bank kami punya produk berangkat umroh atau haji lewat bank kami. Dia punya sebuah produk, berarti kan dia menjual jasa, Ustadz. Salah satu produknya jasa dari bank tersebut gitu. Mungkin jasa umroh atau jasa haji. Nah, tadi kan kata Ustadz, boleh tuh kalau berangkat, tapi kita tahu nih dia akadnya benar gitu ya, Ustadz, kita tahu gitu kan. Nah, bagaimana kayak tadi si Pak Aldi kan sudah membayar umpama $4.500 depan. Nah, sisanya dicicil gitu sampai masa waktu yang sudah ditentukan gitu. Tadi kata Ustadz, ya lebih baik jangan ya, dibayar aja semuanya. Nah, itu bagaimana Ustadz? Sedangkan kan saya pikir apakah ini sama atau beda dengan jual jasa tadi, produk tadi gitu, atau sama dengan agen gitu, agensi atau bagaimana Ustadz? Bukannya minta masukannya Ustadz. Mohon. Ya, yang pertama tadi kalau memang selama diperjelas dulu Ibu gimana cara berangkatnya ya. Diperjelas cara-caranya, cara prakteknya. Kalau selama tidak bertentangan syariat maka boleh saja ya. Tapi kalau ada hal-hal yang misalkan mensuap atau penipuan data, maka tentunya ini berdosa, penipuan data ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua, saya rasa lembaga keuangan mereka tidak akan mengurusi, tidak punya produk untuk melakukan umroh. Pasti mereka bekerja sama dengan agen travel. Karena mereka, lembaga keuangan sudah disibukkan dengan aturan OJK, ditambah lagi dengan bisnis. Mereka tidak akan berani bisnis real. Pasti mereka akan kerjasama dengan travel lain. Nah, cara kerjasamanya itu yang tadi saya sampaikan, ya. Berarti mereka menjual jasa orang lain, mereka mendapatkan upah, atau mereka membiayai dahulu. Ya, itu yang biasanya di keuangan. Tidak ada lembaga keuangan tersebut mereka langsung yang menjalankan agen travel umroh atau jasa perjalanan, itu tidak ada. Pasti mereka memiliki rekan kerja mereka. Ya, mereka nanti menalangin. Allah ta'ala. Jadi sebaiknya Ustadz kalau ingin mendaftar via cicil gitu, baiknya kita lewat agensi atau lewat bank syariah Ustadz? Sebaiknya kita pastikan akad mereka itu sesuai syariat atau tidak. Mau lewat bank, mau lewat agensi, boleh saja selama akadnya sesuai syariat. Berarti kalau kayak Pak Aldi tadi kasusnya, berarti dibolehkan kalau memang syaratnya itu sesuai syariah, Ustadz? Boleh kalau memang sesuai syariah. Oke, baik. Siap. Ya, Ustadz. Syukran, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, mohon maaf karena waktunya sudah lewat dari jam 9. Mungkin Ustadz berkenan untuk memberikan penutup Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih pada Bapak Ibu semua yang ikut serta dalam kegiatan kita ini. Semoga majelis kita ini senantiasa diberkahi Allah Ta'ala, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan saya terima kasih ucapkan atas masukan-masukannya tadi dari pertanyaan maupun jawaban yang saya sampaikan. Ya, dan semoga kita tetap istiqomah dalam menuntut ilmu agama, tujuannya untuk kita amalkan agar memberikan kebaikan di dunia dan akhirat. Baik Ustadz, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Ustadz Irfanuddin atas ilmunya, Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada malam ini. Jazakumullah khairan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Insya Allah sampai jumpa lagi di kajian berikutnya, Bapak Ibu. Untuk informasi kajian serta informasi-informasi lain terkait Lariba Consulting, Koperasi Lariba Solusi Indonesia. Oh ya tadi mohon maaf kami salah mengatakan bahwa ini anggota sudah tersebar di seluruh Indonesia, sedang untuk di luar negeri dari Pakistan, Uni Emirat Arab dan Inggris ya. Jadi belum dari Qatar, mungkin insya Allah next time. Dan juga Safik ya, STF Syariah pertama yang berizin OJK.
Nah, Bapak Ibu jika ingin mengetahui lembaga masing-masing tersebut bisa langsung menyimaknya di Instagram masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, kita tutup majelis kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas waktu antum dan ilmu antum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.